Shalom, semangat menjalani hari dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, 2 minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maut sudah dikalahkan, sehingga bagi kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tak perlu takut lagi pada kematian itu. Karena bagi kita orang yang percaya, kematian adalah pintu menuju kehidupan yang kekal. Amin. Hari ini kita belajar dari Injil Lukas pasal 10 ayat 2. Bunyinya demikian. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus mengibaratkan hamparan ladang yang luas, yang sudah siap untuk dituai dan dipanen adalah orang banyak, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Bukan seperti orang Farisi yang menganggap tuaian seperti sekam yang siap dibakar. Yesus memandang hasil panen itu harus segera dipetik dan disimpan, bukan disia-siakan begitu saja, apalagi dibakar. Tuaian itu perlu mendengarkan kabar baik bahwa ada keselamatan bagi mereka. Memang sulit membayangkan apa itu dibebaskan, apa itu diselamatkan. Karena pada masa itu orang Israel atau orang Yahudi sedang berada dalam jajahan suatu bangsa yang kokoh dan kuat. Waktu singkat yang Yesus miliki saat dia di bumi sangat dimanfaatkannya. Yesus mengutus 70 murid untuk mendahuluinya sebelum ia memasuki kota-kota yang akan ia masuki. Murid-murid menyembuhkan orang sakit. Mereka menyampaikan kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahwa kehadiran Sang Raja, kehadiran Yesus itu sudah dekat dengan mereka. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa kita juga adalah pekerja-pekerja atau penuai-penuai yang Yesus maksudkan? Seberapa peduli kita dengan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus? Baik itu mereka yang belum mengenal sama sekali ataupun mereka yang belum menerima Yesus sepenuhnya dalam hidupnya. Tidak perlu jauh-jauh, kita mulai dari KKA, komunitas rohani kita. Apakah kita sebagai PJWB atau penanggung jawab, sebagai ketua, wakil, dan pengurus administrasi yang dipercayakan dalam wadah ini, kita telah menjalani peran kita dengan baik, termasuk saya di sini. Apakah kita sudah bertanggung jawab dengan anggota-anggota KKA kita? Kita mendoakan mereka, memberikan mereka makanan rohani yang menyegarkan. Juga kita peduli pada pertumbuhan kerohanian anggota-anggota kita. Sebagaimana tagline KKA kita, menjangkau, merawat, dan memuridkan. Agar lebih banyak orang yang bertumbuh kerohaniannya di dalam Kristus. Demikian pula dalam bermasyarakat, di dalam kita menimba ilmu, bekerja, tempat kita usaha. Sudahkah kita membangun hubungan, membangun komunikasi dan sikap yang baik pada banyak orang? Kita berdoa agar mereka diselamatkan, tapi kita hanya diam di tempat. Kita tidak bergerak. Itu sama saja bohong. Saudaraku, tuaian memang banyak. Pertanyaannya, maukah kita mengambil peran untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan, untuk meneruskan ajaran firman Tuhan yang kita bagikan kepada sebanyak mungkin orang, sebagaimana Yesus perintahkan untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami adalah penuai-penuai jiwa-jiwa. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong jemaat-Mu supaya kami dimampukan melalui Roh Kudus-Mu menjadi penuai-penuai jiwa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.